Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtara Delmas Sudipta dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Semarang dengan NIM 3 digit terakhir 019 angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang MATLAB dan Simulink dari sistem kontrol. Pertama, MATLAB adalah perangkat lunak komputasi numerik yang digunakan untuk perhitungan matematis, analisis data, dan pemrograman. Simulink merupakan lingkungan pemodelan grafis yang terintegrasi dengan MATLAB, yang memudahkan pengguna membangun model sistem dinamis secara visual. Menggunakan blok diagram, kombinasi keduanya membuat proses modeling, simulasi, hingga implementasi sistem kontrol menjadi lebih praktis, cepat, dan akurat. MATLAB ini berfungsi sebagai platform untuk perhitungan numerik, simulasi matematis, dan serta pemrograman. Simulink sendiri itu hadir sebagai ekstensi yang memungkinkan kita melakukan pemodelan secara visual. Keunggulan utama dari keduanya adalah kemampuan melakukan perhitungan kompleks dengan cepat, serta menyajikan simulasi grafis yang lebih intuitif sangat membuat ketika kita ingin menguji berbagai skenario tanpa harus langsung bereksperimen pada sistem fisik yang berisiko atau mahal. Modeling atau simulation. Modeling adalah proses membuat representasi matematis dari sistem nyata, baik mekanik, elektrik, maupun hidrolik. Simulation adalah proses pengujian model tersebut dengan berbagai input untuk melihat respon sistem. Dengan modeling dan simulation, kita dapat menganalisis karakteristik sistem, memperkirakan perilaku, serta merancang solusi yang lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan uji coba langsung pada sistem fisik. Modeling dan simulasi adalah fondasi dalam rekayasa modern. Misalnya, kita bisa membuat model motor listrik untuk menguji responnya terhadap variasi beban tanpa harus mencoba langsung di laboratorium. Hal ini memberikan keuntungan besar, yaitu penghematan biaya, waktu, serta peningkatan keamanan. Simulasi juga memberi fleksibilitas untuk menguji skenario ekstrim yang sulit dilakukan di dunia nyata, seperti beban berlebih atau gangguan sinyal. Laplace transformation. Laplace transformation adalah metode matematis yang mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain S. Teknik ini sangat penting dalam analisis sistem dinamis karena membuat proses perhitungan lebih sederhana. Dengan Laplace, sistem yang kompleks dapat dipelajari lebih mudah, termasuk dalam hal stabilitas, respon transien, dan perilaku jangka panjang. Bayangkan kita punya sistem mekanik dengan persamaan diferensial yang rumit. Dengan Laplace transformation, persamaan tersebut berubah menjadi bentuk aljabar yang lebih mudah dianalisis. Hal ini menjadi dasar bagi perhitungan transfer function, analisis kestabilan, dan desain controller. Jadi, Laplace adalah jembatan antara model matematis dan dalam domain waktu dengan analisis praktis dalam domain S. Metodologi permodelan sistem mekanik adalah proses penggambaran perilaku suatu sistem mekanik nyata dalam bentuk model matematis atau representasi dengan identifikasi komponen fisik, massa, pegas, peredam. Sistem massa, pegas, peredam tersusun representasi dasar dari pemodelan dalam mekanika yang mewakili atas M. Pegas itu sebagai K, sebagai penyimpan energi potensial. C, ini adalah peredamnya, yang menggambarkan gesekan atau redaman energi. Ketika sistem diberi gaya eksternal F T, gerakan massa dapat dipengaruhi oleh sifat pegas dan peredam dengan hubungannya matematisnya. Ini sebagai contoh rumusnya, M d kuadrat X per dt kuadrat plus C dx plus min per dt plus kx sama dengan F dalam kurung T. Menerapkan transformasi Laplace dapat memulai fungsi transfer F per S sebagai input dengan perbedaan X dan buka S sebagai output, memudahkan simulasi getaran, stabilitas, dan kontrol. Sistem elektrik. Sistem elektrik dimodelkan berdasarkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Untuk menganalisis tegangan arus dan daya biasanya dilakukan untuk analisis sinyal kontrol atau
untuk rancangan sistem elektrik. Dengan contoh, dari rangkaian RC paralel yang sering digunakan pada filter frekuensi rendah, rangkaian ini terdiri dari R resistor dan kapasitor itu sebagai C, yang ini kapasitor, yang dihubungkan secara paralel terhadap sumber tegangan dengan persamaan arus total menggunakan hukum Kirchhoff. I per T, I kurung KT sama dengan IR plus IC. Arus pada resistor menghitungnya IR sama dengan V per R, arus kapasitor itu IC sama dengan C dV per dt. Menerapkan formula Laplace dapat memperoleh fungsi transfer yang dapat digunakan untuk menganalisis respon rangkaian terhadap sinyal masukan. Selanjutnya adalah sistem hidrolik. Permodelan sistem hidrolik adalah proses yang menggambarkan perilaku sistem fluida, biasanya itu seperti minyak, air, kayak minyak itu kayak oli, yang digunakan untuk mentransmisikan energi melalui tekanan. Tujuannya agar bisa dipelajari dengan model matematis sehingga dapat menganalisis respon, kinerja, dan merancang kontrolnya. Dengan contoh, pemodelannya pada elevated tank yang ditetapkan dengan ketinggian tertentu yang menghasilkan tekanan hidrolik pada jaringan distribusi. Aliran masuk dari pompa pengisian HIN kurung KT, aliran keluar air adalah HIOT kurung KT, luas penampang itu A, dan ketinggian permukaan itu H kurung KT. Dengan persamaan matematisnya, penerapan formula Laplace dapat memperoleh fungsi transformasi yang dapat merespon fungsi untuk menganalisis laju pengeluaran air dari ketinggian dengan tekanan hidrolik pada simulasi simuling yang sangat efektif. Sistem kontrol itu bertujuan menjaga agar output sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point. Diagram bloknya terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik yang digunakan untuk mengoreksi perbedaan antara output dan referensi. Sistem kontrol merupakan inti dari banyak aplikasi modern. Contoh sederhana adalah AC yang menjaga suhu ruangan tetap sesuai pengaturan, input berupa suhu yang diinginkan, proses adalah penyimpanan atau pemanasan, output adalah suhu ruangan, dan sensor suhu berfungsi sebagai feedbacknya. Konsep ini juga berlaku pada robot kendaraan otomatis maupun sistem tegangan listrik. Dengan pemodelan dan simulasi kita bisa merancang sistem kontrol yang handal dan efisien. Nah, selanjutnya adalah simuling. Kita mencoba simuling. Pertama-tama itu kalau simuling, cara bukanya ini tampilan awal dari MATLAB. Nah, ini kita ketik ini simuling. Setelah itu nanti ada tulisan membuat baru. Nah, setelah itu di sini ada semuanya, munculnya ini. Untuk mencari semuanya ada di simuling. Terus ini library browse itu untuk mencari ini semua, menampilkan ini. Nah, yang pertama kita mencoba melihat gelombang. Nama kita klik sini 2 kali. Nah, kita ketik sine wave. Terus yang kedua tuh menggunakan scope. Tinggal sambungin ini pojok sini, tinggal masukin sini. Itu kita run. Kita lihat sini. Ini adalah contoh gelombangnya. Terus kita mencoba buat lain. Terus
Setelah itu ini mencoba rangkaian ini, sine wave nya taruh sini, terus ini menggunakan mux ini disambungin, terus ini juga disambungin, terus ini diparalel ke sini, ini di sini. Nah, saya di run, kita lihat seperti ini lubangnya. Nah, ini lubangnya setelah diperkuat. Terus kita coba yang di atasnya, terus sine wave. Sine wave. Sine wave terus lain. Terus habis ini di sini kasih scoop. Itu sambung semua. Sambung semua. Ini ke sini. Taran. Coba yang konstan. Ini seperti perhitungan matematika. Coba kita konstan. Di sini juga konstan. Nah, di sini juga kita kasih add. Nah, di sini kita kasih display. Kita density terus ini kan satu dengan satu penyebaran plus terus aja. Nah, ini hasilnya 2. Jika kalau di sininya kita tambah 2, maka dia dikalikan 3. Kecuali ini jika kita plus minus, ini adalah minus. Kita buat dari awal. Itu yang pertama itu dulu. Ini ada sine wave. Nah, caranya tuh kalau mau manual tuh ini pencet yang library browser. Nah, nanti di sini bisa dicari kayak apa membutuhkan apa kayak fungsi apa gitu. Nah, biar cara gambarnya tuh klik 2 kali di sini. Ketik aja sine wave. Nih. Nah, langsung keluar. Terus ini kan ada scoop, dikasih scoop. Terus ini ada step, terus ada pulse generator. Nah, kita coba pulse generator. Terus
generator. Terus ini ada step. Terus ada RAM. Ada random number. Ada clock, ini udah waktu. Terus ada ini ada waveform. Terus ini ada uniform random number. Ya tadi ada waveform. Sini ada repeating. Repeat. Nah, tinggal dikasih scoop. Nah, kalau mau menggandakan ini diklik kanan, langsung nanti udah ada, bisa disalin. Yang disambung-sambungin. Ya, scope tuh untuk menampilkan grafik. Terus di sini tuh ada, ya ini tuh buat tempat tambah-tambahan perkalian gitulah di sini. Nah, ini bisa kali. Kalau add tuh cuma pertambahan perkurangan. Kalau produk tuh nanti bisa dibagi, bisa dikali. Kalau divide itu langsung bisa kayak, coba kita run. Nah, kayak 1 terus dikali 2 gitu-gitu. Nanti hasilnya ini 0,5. Kalau ini kan dikali nih, 1 kali 1 sama dengan 1. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sini bisa dikasih minus. Nah, juga bisa ditambah sama tambah. Ini dikali. Nah, di sini tuh ada luas lingkaran. Ini kayak dari MATLAB-nya lah, ada rumusnya. Terus ini ada fungsi-fungsinya. Ini ada kayak mux, the mux tuh kayak gabungin satu terus nanti jadi dua keluaran. Kalau mux tuh dari 2 terus jadinya 1 keluaran. Terus ini ada fungsi ini abs tuh, ada abs. Terus ini ada sin
for real inputs, output 1 for positive input, minus for negative input, and 0 for 0 input. Nah, seperti itu. Juga ada nih, ada bias. Bias tuh buat pertambahan di sini kayak 5 nanti tambah 3 sama dengan 8 keluarannya. Terus di sini tuh ada sin. Terus ini ada polinomial. Terus ini ada rounding function. Terus ini ada CRT. Terus di sini ada math function. Itu gampang sih sebenarnya kalau mau ngeluarin fungsi-fungsi kayak gitu tuh tinggal diklik ya tadi, diklik terus kita carilah contohnya kayak ini math function, tinggal cari math function. Nah seperti ini. Terus di sini ada konstan 18. Terus ini ada gain itu bisa dibuat perhitungan. Terus ini nanti keluarannya seperti ini. Ini display tuh mau ngeluarin dari keluarannya ini, dari inputan gain ini 1. Terus ini juga sama menggunakannya tapi adjustment. Nah nanti keluarannya seperti ini. Juga ini ada multi switch nih kayak saklar ya, saklar, perhitungan saklar. Terus ini ada manual switch, sama sebenarnya sama, simpel semua. Terus ini juga ada switch ada pertalian juga. Nah ini juga ada compare to constant, jadi 5 itu lebih besar dari 3. 5 itu lebih kecil dari 3, kalau enggak kan nanti hasilnya 0. Tapi kalau 5 itu lebih besar dari 0 sama dengan 1 ya, seperti itu. Ini juga sama kayak atasnya, operasional real. Ini ada n juga logiknya, ada fungsi logik. Terus ada di sini ada min max. Terus ini ada max. Terus ini ada fungsi sum elemen. Terus ini juga ada metrik multiplier. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.